Yang pertama itu ada akad yang dikhianati oleh Yusuf Mansur. Jadi saya yakin para investor itu ya tidak bodoh-bodoh amat ya. Atau tidak bodoh, bukan orang bodoh gitu. Pasti ada akad yang disepakati. Nah begitu terjadi. Dan kepada saudara-saudaraku yang mengatakan bahwa ini akan mencoreng nama Islam, insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Justru ini menunjukkan bahwa Islam itu adil ya. Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Dalam video kali ini kita akan nonton bersama atau menyimak bersama video dari Ustadz Dr. Supandi. Namun sebelumnya saya ingin menegaskan kepada channel yang kemarin mengupload atau mengkritisi YM atau Yusuf Mansur, namun kemudian kemarin mengupload video klarifikasi mengenai pertemuan dia dengan Yusuf Mansur gitu. Katanya ya ngopi-ngopi, namun ngopi-ngopi atau ketemu gitu lah, intinya dia sudah ketemu dengan Yusuf Mansur. Lalu kemudian dia membuat video klarifikasi yang berdurasi 30 menit, namun saya tidak melihat poin di situ ya. Saya tidak melihat poin di situ. Sebenarnya saya berencana kemarin itu atau semalam itu membuat konten ini menyebutkan nama channel dari dia gitu, tapi saya pikir malah mempromosikan channel dia, padahal channel dia masih kecil dengan viewers yang sedikit. Mohon maaf, saya ngomong seperti ini bukan tanpa alasan, karena saya tidak suka dengan salah satu statement dia yang mengatakan bahwa oke, saya tidak akan saya berhenti membahas Yusuf Mansur sejak 2 minggu yang lalu karena saya tidak ingin channel saya hanya khusus membahas Yusuf Mansur, walaupun membahas Yusuf Mansur viewersnya cukup besar dengan AdSense yang besar gitu, bla 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 bla, karena saya tidak ingin mencari AdSense. Nggak usah naif lah. Toh saya lihat channelmu juga yang banyak penontonnya cuma video-video mengenai Yusuf Mansur gitu. Sebelumnya masih di bawah 1000 semua, dan channelmu masih terhitung kecil. Cahaya Islam membahas Yusuf Mansur, subscribernya sudah 500.000 gitu, dengan viewers yang sebelumnya yang konten-konten sebelumnya juga sudah besar dan banyak gitu. Artinya kami membahas konten ini, channel video mengenai Yusuf Mansur ini lillahi berawal karena kepedulian kami dengan korban gitu. Adapun dengan ada AdSense, ada iklannya, yang apa salahnya gitu? Apakah hanya yang mau pasang iklan yang punya AdSense hanya konten-konten yang penuh gimmick lainnya? Konten-konten horor, konten-konten podcast, konten-konten mukbang, prank, segala macam, komedi. Apakah kemudian kami YouTuber yang YouTuber dakwah atau YouTuber apapun itu Anda akan menamakan kepada kami tidak berhak atau tidak punya hak untuk memasang iklan di konten kami? Ya tentu tidak. Nggak usah naif lah, nggak usah naif. Kita beli kamera segala macam, laptop untuk mengedit, ya semua butuh dana gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya AdSense ini terbantukan dari situ gitu. Walaupun kalau dibandingkan dengan channel-channel lain, kita masih jauh, masih kecil. Jadi dengan Anda mengatakan hal-hal seperti itu, tidak mencari AdSense atau segala macam, nggak usah naif lah bro. Nggak usah naif. Dan channelmu itu masih kecil gitu, nggak usah sok lah kalau menurutku gitu. Saya mengatakan hal seperti ini ya mohon maaf gitu, mohon maaf ini sebelumnya. Kalau Anda tidak dalam klarifikasi Anda tidak menyindir-nyindir channel lain, Anda menyebut nama channel lain di situ. Untung saja kamu tidak sebut Cahaya Islam. Kalau kamu sebut Cahaya Islam, saya akan dengan terang-terangan menyebut nama channelmu gitu. Dalam durasi 30 menit bukannya mempublikasikan hasil pertemuan Anda dengan Yusuf Mansur, tapi malah mengatakan hal-hal yang tidak penting, salah satunya dengan menyinggung-nyinggung masalah AdSense, yang dimana saya tidak suka orang-orang yang punya pola pikir seperti itu. Ketika dia melihat channel dakwah, orang ceramah apa segala macam ada iklannya, dia berkomentar di bawah bla 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 bla. Lalu kemudian dia ketika melihat channel lain, channel gaming atau apa segala macam, dia tidak berkomentar dengan hal yang sama. Kok dipasang iklan, kok ada iklannya segala macam. Padahal semua sama-sama ya konten gitu. Masih bagus ada konten-konten kreator yang mau menampilkan isi ceramah, dakwah tentang Islam segala macam, masih bagus. Perkara dia pasang iklan ya itu hak dia gitu loh. Nggak usah aku agak apa ya, jadi pola pikir kita hari ini tuh agak sempit. Apakah muslim nggak boleh kaya gitu? Apakah kemudian channel-channel dakwah nggak boleh meraup duit dari AdSense gitu? Kan aneh gitu. Ini saya akan membacakan beberapa komentar dari video klarifikasi 30 menit ya, hasil pertemuan dia dengan YM gitu kan. Oke, ini dari Viral Cita-Cita.
udah maem bareng, pokoknya aman dah, cuan, udah beda ngomongnya, aman dah dompet. Ini lagi, semula saya meyakini bahwa channel ini, jadi ini saya cuma catut saja komentar-komentar netizen dari uploadan dia yang berdurasi 30 menit yang katanya tabayun itu ya. Semula saya meyakini bahwa channel ini bisa dipercaya untuk membuka tabir dan topeng dari seorang YM yang banyak merugikan jamaah, sebagaimana di-share pada beberapa YouTube dan testimoni yang telah dirugikan oleh ulah UYM. Malah nggak semangat lagi menyorakan keadilan soal kasus YM. Paling tidak adil lagi bagi jamaah yang telah dirugikan. Hukum bukan soal bahas fakta dan kebenaran materi, tapi soal keadilan. Yang jelas, YM telah mengakui kesalahannya. Andai dia berkelit tidak tahu, itu sih impossible. Gitu aja deh, thanks, mohon maaf. Dari Sofyan Aput. Kalau yang namanya lawyer pasti mewakili klien, artinya memihak. Kalau tidak memihak namanya jaksa, hakim, atau polisi. Yang namanya tabayun harusnya UYM mendatangi para nasabah, bukannya nasabah mendatangi UYM gitu loh. Jangan dibalik-balik gitu, jangan dibalik-balik. Ini dari @bang. Bicara hukum apa promo Mansur? Iya. Jadi dalam 30 menit dia membahas kontennya itu yang saya tidak suka, itu dia berbicara sebaliknya dari konten sebelumnya gitu. Rumahnya sederhana lah, ya Allahu Akbar, ya salam. Kalau rumah seperti itu dibilang sederhana atau tidak mewah-mewah banget, mau bilang apa? Saya mau bicara apa lagi gitu? Saya mau bicara terlalu berlebihan. Anda terlalu kemudian menjadi terlalu berlebihan gitu. Idris Bintang 58, tabayun itu harus menemukan kedua sisi dalam satu meja, jangan terpisah-pisah, nggak bakalan ketemu sampai kiamat. Iya. Ya, yang saya juga kemudian menjadi pertanyaan, ya kenapa kemudian si YM nggak menghubungi Cahaya Islam gitu. Tolong kalau misalkan nonton video ini, di deskripsi itu ada nomor Cahaya Islam, di situ ada nomor Pak Darso juga gitu. Hubungi saja nomor itu kalau pengen benar-benar tabayun gitu, karena saya akan bawa semua mereka korban. Saya tidak akan mau bertemu berdua saja, kita akan bertemukan dengan para korban gitu. Karena sampai hari ini saya tidak punya kapasitas untuk bertemu dengan Yusuf Mansur, siapa saya gitu. Sementara Yusuf Mansur, ya Anda sudah tahu sendiri lah, orang yang besar gitu. Tapi kalau misalkan pihak Yusuf Mansur nonton video ini dan pengen tabayun, klarifikasi, konfirmasi segala macam, apalah itu. Di sini saya tidak menuduh Yusuf Mansur melakukan penipuan, ya tidak, saya masih katakan terduga. Tapi kalau ingin tabayun, klarifikasi, konfirmasi segala macam, hubungi nomor di bawah, menghubungi nomor Cahaya Islam kah, atau menghubungi nomor Pak Darso, monggo. Dan kita akan menghubungkan dengan para korban-korban. Ya kalau mau sekalian kita bikinkan video, diskusi di situ bersama korban. Kalau memang pengen secara terang-terangan, karena ini saya pikir harus diselesaikan gitu. Dan untuk satu lagi, masalah ini insya Allah akan bergulir ke pengadilan ya, ke kepolisian ya, karena sudah sementara sedang diproses. Jadi teman-teman yang menanyakan kok hanya buat konten segala macam, tidak. Di balik itu semua proses hukum tetap sedang diusahakan gitu. Insya Allah akan ada videonya. Nggak ketemu poin pentingnya dari Aida Januari ya. Kenapa nggak sekalian minta baju realnya? Nggak pura-pura lagi. Dari Edbang lagi 2 kali komen nih. Sunarto Sungkono, klarifikasi yang nggak jelas. Ya memang. Amesa juga, tabayun sama Anda berani. Kalau dia merasa tidak bersalah, YM tabayun dong dengan korban. JN Batubara dan Pak Puspo, betul. Takut berarti kemungkinan besar dia memang melakukan sama Anda. YM langsung kasih undangan tabayun karena dia nggak ada masalah dengan Anda. Sama korban yang puluhan tahun dah tipu, mana ada satupun yang diundang buat tabayun, apalagi korban Jabal Nur. Kita main logika aja mas, nggak memihak kemanapun, betul. Ya saya tegaskan, Cahaya Islam tidak memihak kepada korban yang merasa sebagai korban ataupun yang terduga melakukan penipuan ya. Kita di sini insya Allah memihak, kita usahakan memihak kepada yang benar. Insya Allah ini makin ke depan makin terang benderang ya, masalah ini siapa yang salah dan siapa yang benar gitu. Bani Fauzan, poinnya apa bosku? Poinnya aja, ini mah cerita pertemuan Anda dengan YM, nggak ada poinnya. Iya, nggak ada poinnya di situ selama 30 menit, nggak ada poinnya. Maksudnya apa poin-poin pembahasannya? Itu tidak dijabarkan gitu loh. Yang saya pengen ketika dia bertemu dengan YM di situ, ya dia menyampaikan apa yang menjadi keresahan korban selama ini gitu. Ada videonya, kalau mau bagus ada videonya lebih bagus lagi gitu. Tidak hanya Anda seperti cerita dongeng bla 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 la 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 gitu.
Dari Ari Mukti, Anda ini ngomong apa? Muter-muter nggak jelas. Ya iya, kalau orang ngelus-ngelus kepala sambil ngomong di sini, kalau tangkapan saya itu seperti orang yang ingin minjem utang ya, minjem duit. Jadi dia ngomong tapi masih ada sesuatu yang sangkut gitu. Ini pendapat saya gitu. Ngomong sambil gini, elus-elus paha gitu kan. Iya, gini. Jadi Made, kalau menurut saya itu ini menurut saya pribadi ya, itu seperti masih ada sesuatu yang masih gitu entahlah. Videonya nggak ada poinnya. Videonya nggak ada poin yang jelas. Ini dari Doni Tata. Dari Cimut Blecos, hasilnya apa ya? Jadi bingung ini bahas apa ya, biar jelas. Dari Rizky Channel, muter-muter nggak jelas. Ya seperti itulah. Oke, tanpa perlu memperpanjang lebar lagi, kita langsung saja menuju ke video Pak Ustadz Dr. Supandi. Yang ini beliau membahas mengenai bisnis-bisnis Yusuf Mansur dari sisi bisnis Islamnya ya. Oke, kita langsung saja menuju ke video beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saya akan mengulas opini di publik tentang Ustadz Yusuf Mansur. Jadi beliau salah seorang ustadz yang dikenal di seluruh penjuru tanah air. Retorika yang memukau dalam ceramah-ceramahnya biasanya mampu menghipnotis para hadirin. Materi yang renyah, susun kata yang enak, juga ditingkahi dengan logat Betawi yang khas, yang unik, itu membuat daya tarik tersendiri bagi audiens. Umat beliau itu tersebar di berbagai penjuru ya, di kota maupun di pelosok-pelosok gitu. Sampai kalau ada event yang menghadirkan beliau, ada sebuah acara Islami yang menghadirkan beliau, itu jemaahnya membludak. Kecintaannya kepada Al-Quran juga mendorong dia untuk mendirikan daku. Daku itu Darul Quran. Jadi beliau memiliki pondok pesantren Darul Quran yang bergerak atau menggerakkan para santri untuk menghafal mushaf Al-Quran itu. Beliau juga memiliki suara yang bagus. Jadi kalau melantunkan Al-Quran ya suaranya enak, bacaannya juga enak gitu. Bahkan mungkin beliau hafal mungkin seluruh Quran ya, atau mungkin hanya sebagian, tapi beliau juga termasuk punya hafalan yang bagus. Saya pernah mendengar di YouTube itu pernah muter juga ya, bagaimana beliau membaca Al-Quran. Nah, di samping itu Yusuf Mansur juga dikenal memiliki kepiawaian berbisnis. Ini yang jarang dimiliki oleh para asatidz. Jadi berceramah oke, menyebarkan ajaran Islam ya, dakwah Islamiyah juga oke, tapi beliau memiliki skill yang berbeda, skill yang lain yang jarang dimiliki oleh para ustadz, para mubalik, yaitu berbisnis. Kalau kita membaca opini di publik, ngikuti berita-berita media, beliau memang melakukan banyak aktivitas bisnisnya. Gurita bisnisnya sudah sedemikian besar sehingga mungkin beliau masuk dalam kategori kelas menengah, karena jumlah bisnis yang dia lakukan cukup menggurita dan dikenal di berbagai kalangan. Saya membaca misalnya berita yang ditulis CNN Indonesia pada Rabu 9 Juni 2021. Ini misal saja, karena saya juga membaca beberapa berita lain. Ini hanya sekedar sampel saja. Itu Yusuf Mansur memiliki atau bergabung dalam bisnis warung grup. Ini soal kuliner. Warung grup itu induk usaha warung steak dan shake. Kemudian juga ada Icon Grill Stick, ada bebek goreng khas Slamet juga, warung ayam kampung, hingga The Penyetters ya. Penyetter itu apa itu? Para penggemar penyet mungkin. Jadi di bisnis kuliner Yusuf Mansur termasuk sukses karena beliau menjadi salah satu pemegang saham di beberapa usaha yang barusan saya sebutkan. Nah, di samping di bidang kuliner, Yusuf Mansur juga memiliki bisnis di bidang travel itu. Ada wisata hati ya, wisata hati tour itu milik beliau ya, wisata hati tour dan travel. Kemudian juga beliau memiliki yayasan Darul Quran Darul Quran Travel, Darul Quran Tour and Travel gitu. Jadi sama-sama bergerak di bidang transportasi gitu.
Jadi dua lini usaha beliau bergerak di bidang transportasi ini, di bidang biro perjalanan. Kemudian juga beliau memiliki PayTran. Nah, PayTran yang sudah dulu sempat booming juga di daerah saya, orang pada ngajak-ngajak itu pakai PayTran itu ya. Meskipun saya tidak begitu tertarik dengan dunia bisnis karena saya lebih tertarik dengan dunia dakwah dan mengajar ya. Ya meskipun saya punya usaha kecil-kecilan tapi tidak se-booming seperti yang dilakukan oleh yang lain gitu. Nah ini usaha-usaha yang digeluti oleh Yusuf Mansur ya, bahkan juga beliau pemegang saham Tempo dan BRI Syariah, Media Tempo. Jadi beliau punya usaha juga di bidang media ya, di bidang berita itu ya media gitu. Dan juga BRI Syariah ini yang luar biasa. Jadi saham BRI Syariah rupa-rupanya juga sebagainya dimiliki oleh Yusuf Mansur ini yang jarang diketahui oleh publik juga. Nah, sampai di sini sebenarnya bisnis Yusuf Mansur itu boleh dikatakan normal saja ya, standar itu artinya ya plus minusnya ada. Nah, yang membuat heboh itu di media adalah ketika dia melakukan bisnis patungan atau investasi. Jadi dulu Yusuf Mansur itu tercatat di berbagai media ya, pernah menjalankan bisnis investasi patungan aset. Dalam forum-forum pengajiannya, beliau mengajak atau mungkin mencari investor jadi partner bisnisnya itu untuk membeli hotel ya. Membeli hotel dengan membandrol masing-masing investor sekian rupiah. Nah, ini bisa dilacak di berbagai media ya, silakan itu detailnya. Kemudian juga beliau menghimpun dana dari publik melalui sertifikat investor gitu, sertifikat investasi untuk membeli hotel dan apartemen ya, yang di Tangerang itu, yang kemudian diganti namanya oleh beliau ya, jadi Hotel City itu. Dan juga beliau pernah membeli bisnis kamar Kondotel Moya Vidi yang di Jogja, dekat area saya kan tinggal di Surakarta ya. Dengan mematok harga investasi juga kepada para investor yang dia tentukan ya, bisa dilacak ini jejaknya di media. Nah tentu income ini sangat besar ya bagi seorang Yusuf Mansur ya, di samping dia menjadi mubalik. Mubalik itu kalau selevel dia kan sudah kelasnya kelas nasional ya, atau mungkin internasional, karena beliau juga kemungkinan atau pasti itu mengisi juga di luar negeri ya, warga negara Indonesia yang di luar negeri ya ikut juga mengundang beliau, misalnya begitu ya. Jadi sangat kaya lah dari sisi itunya ya. Bahkan juga beliau menjadi broker itu menjadi penghubung ya, pengusaha, kemudian dihubungkan dengan para investor lewat dia ya. Setelah dia punya masa ya, punya simpatisan, punya fans, itu sangat mudah untuk mencari para investor, dan itu beliau lakukan juga. Nah inilah yang terakhir saya sebutkan barusan itu yang membuat banyak gaduh. Jadi publik, para partner dia, mungkin para jamaah dia merasa ditipu ya, karena Yusuf Mansur tidak pernah berbagi hasil. Ini menurut info-info di media ya, di medsos bahkan juga. Bahkan jangankan berbagi hasil ya, informasi saja, transparansi ya, itu tidak sampai kepada para investor yang menanamkan modalnya di Yusuf Mansur itu untuk beli hotel, untuk beli apartemen, untuk beli kamar Kondotel Moya Vidi dan seterusnya, itu tidak ada jejaknya. Nah dari sinilah kemudian kegaduhan itu meluas, yang menggurita, tidak terkontrol lagi. Saya prihatinnya itu karena Yusuf Mansur itu kemana-mana membawa agama. Jadi dia itu menjalankan bisnisnya di atas prestasinya, atau di atas di atas agama yang dia bawa. Nah ini yang jadi perhatian saya ya, sehingga sedikit banyak Islam itu menjadi tersoreng ketika pembawanya, mubaliknya memiliki perilaku yang tidak beradab. Dalam hal ini adab bisnis, itu maksud saya. Nah coba kita ulas sedikit ya bisnis dalam Islam, supaya kita tarik ke benang merahnya dengan etika atau adab bisnis Islam. Katakanlah
apa yang dilakukan Yusuf Mansur itu masih dalam koridor bisnis konvensional misalnya. Ya meskipun juga ketimpangannya jadi banyak terungkap, tapi katakanlah seperti itu gitu ya. Nah sekarang kalau dilihat dari perspektif bisnis Islam, itu tidak sama dengan bisnis kapitalis ya. Kapitalisme itu kan memang dia berupaya mengeruk laba atau mengeruk uang sebanyak-banyaknya, meskipun harus menyepak gitu kan, harus mengikut orang lain. Ini dalam ekonomi Islam, dalam bisnis Islam tidak begitu. Jadi antara pelaku bisnis dan partnernya itu, dan bahkan konsumennya itu ya, itu harus saling menguntungkan, itu saling meridhoi, saling menguntungkan. Katakanlah apa yang dilakukan Yusuf Mansur itu misalnya semacam syirkah ya, jadi kerjasama dua pihak melakukan satu bisnis, kemudian masing-masing keuntungan dan kerugian berbagi sesuai dengan kesepakatan ya, katakan itu syirkah inang itu dalam ekonomi Islam kan seperti itu. Tapi kemudian Yusuf Mansur tidak melakukan transparansi dan dia tidak melakukan pelaporan gitu, sehingga partner-partnernya itu, partner bisnisnya merasa dikecewakan ya. Saya tidak mengatakan secara pribadi sampai pada level Yusuf Mansur melakukan penipuan ya, pembohongan. Ini baru sampai level ini saja, dia tidak melakukan transparansi. Kemudian juga mungkin juga dia melakukan mudharabah ya. Mudharabah itu ya bagi hasil juga dengan sistem si investor itu sebagai sohibul mal, para investor itu sohibul mal, pemilik harta, dan Yusuf Mansur sebagai mudharib yang melakukan mudharabah. Dan di sini pun kalau lihat jejaknya itu ketika uangnya digunakan untuk beli hotel, beli kamar, kondotel Moyafidi, beli apartemen dan lain-lain, itu sudah mudharabah, artinya tertentu itu jenis usahanya. Nah ini seyogianya menjadi perhatian ya bagi para mubalik. Saya kira mubalik itu memang kalau memang dia lebih concern mengajak umat kepada Islam, seharusnya dia tidak terlibat dalam bisnis-bisnis yang kurang jelas. Kalau berbisnis oke, bahkan didorong ya, berbisnis itu bagus untuk menopang dakwahnya, untuk membiayai aktivitas dakwahnya itu. Tapi ketika bisnis yang dilakukan membuat masalah karena banyak nilai-nilai Islam yang diabaikan, ya bahkan tidak hanya Islam, nilai kemanusiaan diabaikan. Karena ketika para investor itu adalah orang-orang yang sangat butuh, kemudian karena dia berharap mendapatkan laba yang besar sesuai dengan yang diiming-imingkan oleh Yusuf Mansur, maka ini aspek kemanusiaan pun tersentuh. Jadi sisi keadilan sebagai manusia juga terkoyak. Nah ini beberapa catatan penting ya, saya kira gitu. Bahkan saya memutar itu sebuah channel YouTube ya, Thoibah channel itu, yang di sana ada wawancara itu yang mewawancari Puspo Wardoyo. Itu kan apa yang disampaikan Puspo Wardoyo ini terlepas dari benar salahnya apa yang dilakukan ya, tapi ini sangat menohok gitu. Di Puspo Wardoyo itu mengatakan bahwa dia mengenal Yusuf Mansur sejak 2006, jadi bukan belasan ke sini, dan di sana dia sudah mencium aroma ketidakjelasan bisnis Yusuf Mansur. Bisnisnya itu nggak jelas gitu, jadi hanya apa ya, mungkin kalau dikaitkan dengan aktivitas beliau yang menghimpun sodako itu, yaitu uang-uang itu yang dia jadikan modalnya ya, sehingga tidak jelas itu. Nah di sisi lain ini masih menurut Puspo Wardoyo ya, ini dengan agak kasar ini saya juga agak gregetan nih membaca. Dia mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu mencari uang di atas kebodohan umat Islam. Karena menurut pengamatan dia, kebanyakan orang yang invest di Yusuf Mansur itu orang yang tidak kaya, yang miskin begitu, yang sedang bergairah mencari nilai-nilai Islam untuk dia terapkan, lalu diiming-imingi sukses dan cepat kaya. Ya tentu saja orang-orang mesti tertarik kan. Bahkan mungkin Anda pun misalnya kalau ada di posisi itu dan mendengar langsung mungkin tertarik juga. Nah itu jadi ini menurut ungkapan Puspo Wardoyo ya. Nah ini bahkan masih menurut Puspo Wardoyo ya, dia seorang pebisnis juga. Kebetulan tetangga saya kalau di Solo itu tidak jauh-jauh amat rumahnya dari tempat saya lah. Bahkan pernah satu jamaah di masjid saya, kemudian sebelum dia mendirikan masjid sendiri. Nah ini yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu menurut Puspo Wardoyo itu kalau ngomong katanya hiperbola ya, jadi selalu melebih-lebihkan dari apa yang seadanya, apa yang terjadi sesungguhnya. Setiap omong itu selalu dusta kata beliau ya. Nah, ini
masih menurut beliau, jadi sangat kasar ya. Tapi ini perlu diteliti, artinya benar enggak apa yang dikatakan Pak Pusko itu ya. Ya semoga salah dan semoga Yusuf Mansur tidak seburuk itu begitu. Tetapi yang lebih naik lagi itu terdapat sejumlah buku. Wah, itu buku-bukunya itu judul-judulnya juga bombastis ya. Ini misalnya saya menulis nih. Itu ada buku Yusuf Mansur Menabur Kesesatan. Itu karya Tobroni Sobirin ya, seorang mubalik juga. Di beliau salah seorang alumni Universitas Al-Azhar Mesir gitu. Kemudian juga ada buku Menggugat Yusuf Mansur karya Darso Arif, seorang wartawan ya. Ada juga buku Yusuf Mansur Obong. Ini mengungkap sisi gelap Yusuf Mansur, itu karya Yusuf ya. Seorang yang mengaku kenal Yusuf Mansur, tadi yang menulis itu namanya A.M. Yusuf ya. Itu koleganya Yusuf Mansur itu misalnya. Dia mengenal Yusuf Mansur itu selama 20 tahun yang lalu, itu menurut versi dia ya, pengakuan dia. Jadi artinya kebobrokan itu ya, maaf ya, ini agak kasar mungkin, apa itu, aib-aib Yusuf Mansur itu dibongkar tidak hanya lewat media sosial, media-media cetak dan lainnya, tapi juga lewat buku-buku. Kalau buku-buku kan terdokumentasikan, terreferensikan, dibaca oleh orang-orang akademisi juga gitu kalau buku-buku itu, karena tersimpan di perpustakaan-perpustakaan. Nah ini yang riskan itu di sini ya. Jadi aib-aib itu dilabelkan kepada Yusuf Mansur sebagai pembohong, penipu dan lain-lain, itu muncul di berbagai media ya. Nah, saya tidak sepenuhnya mengetahui detail apa yang dilakukan YM ya, Yusuf Mansur dalam bisnisnya. Namun dengan mengikuti berita, opini, ya, persaksian sejumlah saksi yang ditayangkan di berbagai channel itu, ya diduga Yusuf Mansur itu menerjang berbagai etika dan adab bisnis Islam. Ya, ini yang catatan saya. Ya. Harusnya kegaduhan ini ya harus segera ditutup oleh beliau, karena beliau sebagai seorang tokoh agama ya, yang diharapkan menjadi panutan setiap pengikutnya ya, setiap orang yang ngefans ke dia menjadi panutan ya. Dan kasihan umat kalau misalnya tokohnya kok seperti itu. Nah ini jadi citra Islam juga dipertaruhkan gitu. Nah coba misalnya ya, ini kegaduhan ini beberapa kemungkinan terjadi gitu. Yang pertama itu ada akad yang dikhianati oleh Yusuf Mansur. Jadi saya yakin para investor itu ya tidak bodoh-bodoh amat ya. Atau tidak bodoh, bukan orang bodoh maksudnya. Pasti ada akad yang disepakati. Nah begitu terjadi kegaduhan ini, kemungkinan ada akad yang dikhianati gitu. Padahal kalau itu melakukan syirkah, harusnya Yusuf Mansur tahu bahwa ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, ini hadisnya diskusi ya, ana salifus syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khana kharajtu min bainihima. Saya adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat ya, yang bermusyarakah. Kalau salah satu pihak berkhianat, maka saya keluar dari musyarakah itu. Itu penjelasan dari Nabi SAW ya. Saya yakin Yusuf Mansur sudah lebih paham bab ini. Nah kemungkinan kedua, Yusuf Mansur melakukan penipuan atau pembohongan. Ini yang parah kalau yang terjadi ya, dengan membawa dana usaha orang lain. Oke, terpotong sampai di sini video dari Ustadz Dr. Supandi. Kalau mau lihat video aslinya langsung saja di link channelnya yang saya nanti cantumin di deskripsi video ini. Mungkin pemaparan beliau masih bersifat umum dan kurang mendetail ya, karena mungkin keterbatasan data yang beliau punya untuk saat ini, dan semoga beliau melanjutkan risetnya ya mengenai ini untuk mencerahkan umat minimal gitu, untuk mencerahkan umat agar kedepannya minimal tidak bertambah lagi korban-korban selanjutnya gitu. Dan pesan terakhir dari saya sebelum saya menutup video ini, di sana ada Ibu Surati, ada Pak Mukorobin dan istrinya yang sudah menunggu sejak 2012 uangnya dikembalikan. Kemudian baru-baru saja ada Bapak Fatur yang kemudian menceritakan kisah-kisahnya gitu. Saya pun ikut bersedih mendengar hal-hal seperti itu, dan upaya yang saya lakukan
untuk hari ini adalah mempublikasikan konten-konten beliau gitu. Minimal orang lain bisa menjadi pembelajaran buat orang lain gitu. Pengalaman-pengalaman mereka minimal menjadi pembelajaran buat orang lain, dan niat kami sejak awal ingin agar masalah ini terselesaikan. Saya hanya berharap agar minimal mereka bisa duduk bareng gitu, duduk bersama antara si Yusuf Mansur dan pihak korban ini, duduk bersama dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, agar hak-hak korban kemudian dikembalikan gitu. Dan Yusuf Mansur menyelesaikan kewajibannya seperti apa yang pernah mereka sepakati gitu. Dan kepada saudara-saudaraku yang mengatakan bahwa ini akan mencoreng nama Islam, insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Justru ini menunjukkan bahwa Islam itu adil ya. Tidak memandang dia mau muslim atau non-muslim ketika bersalah, ya kita nyatakan salah gitu. Ini hanyalah oknum, tidak ada hubungan dengan Islam. Karena Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Tidak pernah, saudaraku. Tolong pikiran mindset kita itu dirubah. Apakah ada dalam Al-Quran ataupun hadis yang mengajarkan hal-hal yang negatif? Kan tidak ada. Jadi ketika ingin melihat sebuah agama, ingin melihat sebuah agama itu baik apa enggak, jangan lihat orangnya. Jangan lihat orangnya, jangan lihat muslimnya. Lihat Al-Quran dan hadis, lihat kitabnya, lihat buku petunjuknya. Karena buku petunjuk atau Al-Quran itu sudah pasti benar. Menjalankannya itu belum tentu. Kita menjalankannya belum tentu. Bisa jadi kita salah tafsir apa segala macam gitu. Atau menggunakan ayat-ayat itu, karena ayat-ayat sendiri ada yang mengatakan bahwa kelak di akhir zaman akan ada orang-orang yang memperjualbelikan ayat. Kelak di akhir zaman akan ada dua ulama akhirat dan ulama su gitu. Mungkin Anda bisa lihat hari-hari ini gitu. Jadi ketika ada hal-hal seperti ini, jangan dikait-kaitkan dengan agamanya. Jangan dikait-kaitkan dengan agamanya gitu. Karena agama kita Islam, ini terkhusus kepada saudara-saudaraku yang umat Islam ya. Karena saya juga beragama Islam, jadi saya hanya bisa menjelaskan dari sisi Islamnya saja gitu. Di dalam Al-Quran, kita tidak akan menemukan ajaran-ajaran yang tidak baik gitu. Semua insya Allah positif gitu. Jadi ketika ada muslim yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam, ya yang salah ya muslimnya gitu, oknumnya gitu, bukan agamanya gitu. Jadi tidak perlu dicampur adukan dua hal yang sangat berbeda ini gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Kita jangan lupa doakan ulama kita, habaib kita di negara kita ini, di negeri tercinta kita ini. Semoga mereka selalu sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, ditambah rizkinya, barokah hidupnya. Untuk ulama, para ulama dan habaib kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.